Jadi sistem dunia itu lahir dari ego, dari rasa takut, ketakutan, khawatir, hasrat menguasai. Hampir semua itu berangkat sebuah pola tatanan yang ada itu konspirasi, hampir semuanya. Hampir semuanya itu berangkat dari sebuah musyawarah, entah kecil atau besar. Karena ada satu cerita begini, mungkin saya mengulang dari yang sekian kali. Pada saat jauh hari sebelum Nabi Ismail wafat, karena Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu gejolaknya tidak begitu besar, tapi Nabi Ibrahim itu gejolak hebatnya pada saat beliau proses saat mulai mengangkat panji-panji kebenaran, itu prosesnya sangat hebat. Sampai ceritanya kan dibakar, itu kan proses beliau. Tapi saat beliau sedo, karena yang dikersaki itu adalah putranya Nabi Ismail, itu gejolaknya enggak hebat banget. Senior-seniornya saja yang tidak diterima. Kemudian pada saat Nabi Ismail ke Nabi Ishak, secara umur memang sepuh Nabi Ishak, tapi keberlangsungan untuk menjadi imam zaman setelah Nabi Ibrahim itu ke Nabi Ismail dulu, setelah Nabi Ismail baru ke Nabi Ishak. Jadi umurnya memang Nabi Ismail lebih pendek, Nabi Ishak yuswane lebih panjang. Sehingga Nabi Ishak ini menjadi imam setelah Nabi Ismail. Dalam cerita disembelih kemudian Gusti Allah ngajak kita untuk bermain sulapan, itu adalah dua-duanya. Saat Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putrane, kemudian Allah membuat sulapan jadi kambing. Kan gitu. Bim salah bim, mungkin itu yang ditiru oleh penyulap-penyulap, itu nirukan Gusti Allah. Wes ngene iki nek wong nek awakmu gak terbiasa tinggi guyon, mergo kowe gak ngono gitu loh ya. Itu disembelih itu makna gulawentah, bahwa mulai proses mendidik putra sedemikian rupa hebat, dididik, didampingi dengan sistem melekat yang luar biasa, dalam sistem yang sangat ketat. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim mendidik putranya sampai diserupakan menyembelih hewan. Semua karakter hewaniah yang berupa tamak, iri, dengki, ingin menguasai kepentingan, ego, nafsu, akunya, anania, itu disembelih semua. Gangguan yang bersifat setan, omongan-omongan duwe anak nek kok ora dididik dengan kasih sayang, itu omongan setan. Pada saat dididik dengan pola menentang jiniah, yakni berupa pamrih, riak, sum'ah, jin ki barang raketok, tapi aja berpikir sing medon druwu enggak. Sing diarani jin itu bisa jadi bersembunyi di dalam dada kita. Bentuknya apa? Riak, sum'ah, ujub. Berarti kowe jin laku gitu loh. Yang itu. Nek setan, kalau setan itu begini, kowe kalau kita penak ya nganggo kowe wae kan itu. Itu hanya untuk memudahkan saja ya, tidak bermaksud subjek. Jadi kalau kowe iki arep metu ka ngomah, sing ngrungokne sik tanggane ngomong apa ya. Tanggane duwe apa ya. Bentuke omah piye.
Jadi menirukan semua pola, gaya, style, omongan, tonggo, bisik-bisik tetangga, bisik-bisik konco, bisik-bisik dulur, semuanya dipertimbangkan untuk apapun yang kamu akan beli, yang kamu lakukan. Semuanya itu dipengaruhi dari luar diri kamu, sehingga kamu nggak memiliki jati diri sama sekali. Kamu semuanya dihitung oleh pandangan, menghitung validasi dan pengakuan orang lain. Kamu nggak memiliki jati diri. Itu namanya kamu berada di dalam setan. Tonggone duwe omah anyar, kowe pengen tuku omah anyar. Tonggone ngecat pintu omah, kowe pengen cat pintu omah nyaingi tonggone gawe apa jenenge tuku pedah, kowe melu tuku pedah. Tukune motor pengen tuku montore rusak, kowe melu-melu montore mbok rusak kan gitu. Kowe jenenge setan. Nganti tanggane mantu ya pengen mantu. Sing bayane tanggane mati, kowe ya pengen mati. Itu setan. Tapi kalau jin itu riya, sum'ah, itu jin. Jadi kemudian iblis, Gusti Allah gawe iblis lah, nyapa Gusti Allah gawe iblis. Nabi Adam, kemudian Gusti Allah yang gawe iblis. Enek sungune kan, biasanya kan gitu ya. Enek sungune kan gitu. Iblis. Sungu itu, jadi pada saat itu kita bisa ngoreksi diri kita, Kalau kita tuh duwe penyakit melihat orang lain tuh nggak pernah bisa nyaman, selalu ngoreksi, selalu mencari kekurangannya dan kelemahannya orang lain. Kemudian tinggi omongan karo konco, tinggi bahan, tinggi materi, ngerumpi. Enek wong ngono kuwi. Modele rambut tinggi omongan, modele nganti cat mobil kuwi enak sing tinggi omongan ya. Cetok mobil ngono ngene. Lho apa sih pengaruhe gitu. Cat omah tinggi omongan. Dadi apa tinggi omongan? Itu proses sungu. Itu proses sungu. Itu nanti kalau saya besar, lama-lama itu tidak hanya menilai atau mengoreksi orang lain yang sekedar tidak ada pengaruhnya. Lama-lama, oh wong kok lambene kan gitu. Mulai meningkat. Ini apa yang mripate kriip-kriip keweting aku kan gitu. Itu. Mulailah dengki muncul di dalam hati kita. Itu akan akhirnya menjadi penyakit sehingga kita melihat orang yang mirip dengan dia. Klambine mirip, rambut potongannya mirip. Itu menjadi pegel, menjadi marah, menjadi emosi. Itu sungune wis mulai kebentuk gitu loh. Kebentuk. Nek wis kebentuk kaya jin kae sing jirine Efrit Popo gitu. Nek wis kebentuk seben wong iki wis sak ngisore. Alah kowe apaan gitu. Walaupun ada orang cerita karena prestasi, alah aku ngono wae yo iso. Mendak ngono wae. Nek gelem aku ya iso. Mong wae aku kan moh apa ngono wae ora nek dipangan kan ngono. Wis kiblisan wis wong ngono kuwi gitu.
Iso ngoreksi nggih awake dhewe. Engko nek mati ya enek sungune tenan gitu loh. Rohnya tuh kaya enek sungune kan gitu. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Wes 1,5 jam ya. Kehidupan ini, keberadaannya para nabi, para rasul di muka bumi itu kan sesungguhnya karena untuk membuka bahwa dunia ini, untuk mengetahui bahwa manusia itu supaya mengetahui antara yang fana dan yang baqo. Kita tetap menjalani kehidupan, akan tetapi kita dapat mengidentifikasi dengan jelas antara fana dan baqo, antara nafi dan isbat. Supaya kita dapat dengan jelas, dengan konkret pada saat kita itu berbicara tentang apa yang fana dan bagaimana kita menyikapi sesuatu yang fana itu. Dalam kesungguhan kita menjalankan, tapi kita sadar bahwa itu adalah fana. Kemudian yang ditetapkan sebagai yang kekal, yang baqo itu yang apa? Di mana posisinya? Keberadaan para nabi, para rasul adalah kerangkanya adalah tidak sekedar konsep, akan tetapi menunjukkan ini. Alimul ghaibi wa la yuzhiru ala ghaibi ahadan. Kalau di surat Saba 50 terungkap dengan gamblang wa idfazi'u fala fauta wa angkunu memangkaning qorib. Sangat jelas bahwa jangan menjadi orang-orang yang dolim, jangan menjadi orang-orang yang lalim, jangan menjadi orang-orang yang berada di dalam kubur, di dalam gelap. Sebab orang-orang yang dolim, orang-orang yang berada di dalam kubur, orang yang tidak bisa membedakan antara yang fana dan yang baqo, maka ini disebut sebagai orang yang dolimun, orang-orang yang dolim. Dan hebatnya orang yang dolim, bahwa pada saat dia mengungkap sesuatu yang bersifat anggapan dikira benar, padahal sesungguhnya adalah pembenaran. Kemudian mengatakan itu adalah mithlu minallah. Kebenaran ini adalah semisal dari Tuhan. Betapa celakanya orang-orang yang dolim itu. Ayat ini dilanjutkan. Terperanjat, kaget, jumlah, tidak mengira pada saat orang yang dolim. Disebut dolim itu orang merasa seperti orang fasik. Orang merasa dirinya benar padahal salah di mata Tuhan. Orang yang merasa dirinya itu benar padahal dia tidak kenal dengan kebenaran. Orang yang merasa dirinya berada di dalam cahaya tapi dia tidak tahu tentang cahaya itu. Orang yang merasa di dalam terang tapi tidak pernah mengetahui sumber terang itu. Karena dia sesungguhnya mendapatkan terang dari cahaya di luar dirinya. Yang seharusnya para nabi, para rasul, pewaris para nabi itu adalah cahaya yang menyala di dalam dirinya. Fi anfusihim, di dalam jiwanya. Diri yang berada di dalam jiwa, inilah terang cahaya Tuhan yang dinyalakan oleh para pembawa cahaya, oleh para utusan. Sehingga bukan cahaya yang datang dari sampingnya, bukan cahaya yang datang dari depannya, bukan cahaya yang datang dari belakangnya, tapi cahaya yang ada di dalam dirinya. Para rasul menyalakan lilin yang telah ada di dalam dadamu supaya lilinmu itu menyalakan terang, dan dengan terang itu kamu dapat berjalan. Itulah
tugas para nabi, para rasul. Tapi banyak orang yang dikatakan palsu, dia berjalan di dalam terang, tapi sesungguhnya terang dari luar dirinya. Itu perbedaannya. Dan hebat pada saat meninggal dunia, masa pakai jasad, wa'limu fi ghurbatul maut, atau wa'ukhidu mimangkaning korib, terperanjat, kaget, enjumbelak, tidak mengira sama sekali seseorang yang pada saat masa pakai jasad di dunia ini habis masa pakainya. Saat terang itu dari luar dirinya, tapi dikira dirinya adalah terang. Itulah orang-orang yang dolim, terperanjat, kaget. Ternyata pintu pulang itu ada di dalam dadanya sendiri-sendiri. Lorong cahaya ternyata ada dalam dirinya sendiri-sendiri. Portal pembuka gerbang kembali kepada Tuhan itu adalah dalam dadanya sendiri-sendiri. Ditandai saat meninggal dunia, keluar masuknya nafas, ditandai selesai nafas masuk, tidak keluar lagi, namanya pulang. Tapi kebanyakan manusia bukan nafas masuk, nafas keluar. Nek mbeleh sapi utawa mbeleh wedhus, ada orang nek mbeleh klekek, kemudian pas ambekane metu nyemprot, maka dagingnya biasane badek, banger biasane. Tapi kalau yang nyembelih pinter, saat titik-titik diputusnya saraf, dia pas ambekane masuk, jret, itu biasanya dia tidak bau. Makanya kan pelatihan menyembelih hewan kurban itu kan masuk apa keluar kan gitu. Yang ditunggu kan nunggu sambil ambekan. Makanya kan para penyembelih itu kan sambil di hidung untuk mengetahui posisi udara. Sama saat manusia meninggal, ruhnya itu ambekane metu, tapi yang banyak keluar, maka dia tidak kembali pulang. Pintunya dadanya masing-masing itu masuk ke dalam. Saat seseorang meninggal dunia, kemudian dia nggak mengetahui pintu pulang karena nggak mengetahui gerbang portal kembali pulang. Ilmu pintunya pulang itu tidak dikenali, maka Tuhannya juga tidak diketahui, tidak dikenali, maka dampaknya hebat abadi abadan. Wa ukhidu mimangkaning korib, ngeri, hebat pada saat ruh keluar dari diri, tidak pulang kembali kepada Tuhan. Kemudian orang yang meninggal ini teriak-teriak, qalu amanna bihi ya Tuhan. Saya dulu kan iman saat di dunia, tapi kenapa ternyata saya sekarang melayang? Tapi kenapa sekarang saya melayap? Kenapa sekarang saya tidak punya tempat? Kenapa saya ditempatkan pada tempat yang tidak kembali kepada Engkau? Qalu amanna bi wa qad kafaru bih. Sepertinya ada dialog di dalam situ di ayat As-Saba 52. Sungguh sebenarnya kamu adalah berkategori orang yang menutup diri kamu karena egomu, karena sorbanmu,
karena keturunan darahmu, karena egomu, karena kamu dikubur oleh gengsimu, karena kamu dikubur oleh aku-akumu, dikubur oleh watak nafsu ananiah, nafsiyahmu. Kamu selalu merasa lebih bahkan dengan utusanku. Qalu amma nabi. Kenapa bisa demikian ya Tuhan? Ada dialog di 5:3-nya. Tolong beritahu kuncinya. Tuhan menjawab. Mimangkani bait, kamu mengetahui tentang gaibku, tentang keberadaanku yang gaib. Dari tempat yang jauh yang kamu lakukan dengan cara tafsir dan kira-kira. Akibat kamu ditutup oleh ego, oleh keakuanmu. Maka rasakan akibatnya dan kamu abadi abadan. Ngeri kalau sudah begitu. Demi Allah. Demi Allah. Makanya kan cerita vampir kalau di Cina ya, Eropa ya, vampir. Ya bisa jadi medi ya tergantung di komunitas barang ya. Nek di Jawa di Indonesia itu kan medon teruwu. Apa nih? Kuntilanak. Itu dulu menungso, itu mbiyen menungso yang dia tidak kembali kepada Tuhan. Kowe gak usah takok, setiap kali Kunti kok kelambine putih gitu. Apa kenek Kunti sing kelambine abang ijo enek. Jarang metu tapi enak. Cuman Kunti kelambine abang itu kan kowe gak wedi kan gitu. Ya wong muriye iki kowe wedi ae. Tapi yang jelas entah apapun saya nggak menjelaskan ini, tapi yang jelas bahwa saat roh keluar itu terjadi melayang, nggak pulang namanya. Ih, demi Allah. Fi marotil maut itu hebat demi Allah. Nek wis semacam itu abadi abadan, teman-teman. Abadi abadan. Terus di mana tempatnya? Rono-rono. Saya bisa ngabsen di mana, tapi kan nggak mungkin saya ceritakan. Yang jelas di gunung, di lembah, hutoma, di wit-witan, jahanam di dasar bumi, wel di kutub, dan seterusnya. Itulah faktanya.